Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman kathiran mazidan wa ba'du. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua keimanan, keislaman dan juga kesehatan. Kita bisa berkumpul di sini semata-mata demi menunaikan salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita juga yang mengikuti beliau dengan baik insyaallah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam menghindari penyebaran COVID-19 kita mengenal 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga sering-sering mencuci tangan. Namun ternyata ada 3M yang jauh lebih penting dan lebih bermakna bagi kehidupan seorang muslim dan muslimah di dunia ini, maupun bermakna dan sangat bermanfaat bagi kehidupan dia di akhirat kelak. Apa saja 3M itu? Yang pertama adalah memastikan. Mari kita sama-sama memastikan kehalalan dan juga kethayyiban segala makanan, minuman, dan apapun produk yang kita konsumsi, baik itu obat-obatan, baik itu apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh anak-anak kita, ke dalam tubuh keluarga kita, hasil dari memang yang halal dan memang merupakan zat yang halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya pada surat Al-Maidah ayat ke-88, "Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun." Makan dan minumlah, makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala yang baik dan thayyib. Dan tidak hanya yang halal dan thayyib, namun juga Allah Subhanahu wa taala menyambungkannya dengan ayat yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mendapatkan makanan tersebut kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika makan makanan tersebut kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya seharusnya itu membantu kita dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan fashion pakaian yang kita pakai. Seharusnya pakaian itu memang dibuat dari bahan-bahan yang halal dan thayyib, dan juga diperoleh dengan cara yang halal, dan juga dipakai memang menutup aurat dengan baik. Karena diperintahkan di dalam agama kita untuk menutup aurat. Dan juga umat Islam dianjurkan untuk memakai pakaian yang indah, untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah ketika kamu masuki masjid. Tentunya ayat ini luas. Bukan hanya masuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala, namun juga pakaian yang indah, yang enak dipandang, yang tidak mengganggu pandangan, tidak menimbulkan syahwat, tidak menimbulkan birahi orang yang memandangnya, dan tidak juga menjadikan pakaian tersebut menjadikan orang tersebut dicela atau dicaci maki. Ini semua sebaiknya diperhatikan oleh kaum muslimin. M yang kedua, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setelah kita memastikan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang berasal dari yang halal dan thayyib, marilah kita memilih muamalah yang sesuai dengan tuntunan syariah. Memilih muamalah ini berarti membuang
menjauhkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah, segala sesuatu yang bertabrakan dengan syariah, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang paling berbahaya tentunya adalah muamalah ribawiyah, muamalah dengan riba, muamalah di dalamnya ada goror, muamalah di dalamnya ada doror, dan muamalah di dalamnya ada maisir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa riba itu jika kamu memang orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba." Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan segala macam jual beli yang tidak melanggar syariat dan mengharamkan riba. Tahun 90-an, tahun 2000-an, masyarakat Indonesia menginginkan lembaga keuangan syariah yang betul-betul sesuai syariah. Dulu tidak ada sama sekali bank syariah, tidak ada koperasi syariah, tidak ada fintech syariah, tidak ada lembaga keuangan yang berbau syariah. Sekarang telah ada. Sekarang telah ada dan masuk dalam peraturan negara kita. Dan tentunya seorang muslim tidak lagi memilih, namun dia melaksanakan apa yang memang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mengenai ketidaksempurnaan, maka tentunya at-tadarruj. Di dalam bersyariat semuanya ada tadarruj. Khamar tidak diharamkan dalam sekali pengharaman, namun khamar diharamkan secara bertahap. Demikian juga riba. Riba tidak diharamkan dalam sekali pengharaman, namun diharamkan secara bertahap hingga akhirnya totalitas diharamkan. Maka seorang muslim yang baik ketika dia sudah mengetahui ada muamalah-muamalah yang memang sesuai dengan syariat, didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, didukung juga oleh peraturan negara, maka tentunya dia akan memilih hal tersebut daripada dia memilih muamalah-muamalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an adalah melaksanakan ziswaf, yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tentunya zakat, infak, sedekah ini sudah sangat populer dan sudah kita lakukan bertahun-tahun selama hidup kita di dunia ini. Dan tentunya wakaf juga masyarakat Indonesia bahkan sebelum merdeka sudah akrab dengan yang namanya wakaf masjid, wakaf makam, kuburan, wakaf pesantren, sudah semua akrab. Namun alhamdulillah para ulama di seluruh dunia termasuk di Indonesia senantiasa berijtihad. Maka ada saluran-saluran baru yang dimana kita jika ingin berwakaf tidak harus memiliki sebuah bangunan atau properti, namun cukup dengan uang yang kita miliki, maka kita bisa wakafkan uang kita tersebut fisabilillah lillahi ta'ala untuk memang kepentingan umat. Dan wakaf ini tentunya telah dilaksanakan dan juga sudah mendapatkan saluran-salurannya di dalam masyarakat kita dan sudah masyhur. Maka 3M ini kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah tentunya di dunia ini hidup kita akan berkah. Kita memilih segala sesuatu yang kita konsumsi, makanan, minuman, obat-obatan, pakaian yang kita kenakan, semuanya kita pastikan halal. Maka ibadah akan dengan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa akan dengan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita menginfakkan uang kita berjuta-juta namun ternyata kita masih tetap bermuamalah secara riba? Tentunya di satu sisi Allah Subhanahu wa taala fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Orang-orang yang melaksanakan riba maka umumkanlah kepada mereka perang dari Allah dan Rasul-Nya. Jika seseorang melaksanakan infak namun dia di sisi lain dia tetap melakukan kegiatan ribawiyah, maka bukankah itu sesuatu yang amat sangat aneh dan bertentangan? Marilah semua jamaah rahimani Allah wa iyyakum kita tinggalkan hal-hal yang memang bukan pada tempatnya, kita tinggalkan hal-hal yang memang sudah
Tidak menjadi darurat lagi di negeri kita ini. Semua sudah tersebar, semua sudah serba mudah. Tinggal kitanya mau atau tidak. Marilah kita sosialisasikan 3M yang berbeda ini, 3M yang khusus untuk menjawab kebutuhan umat muslim, baik urusan dunia dan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsiran mazidan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang memang menjadi penting bagi diri kita, bagi keluarga kita, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan juga keistiqomahan kita di dalam menjalankan syariat Islam ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jannat, surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات. ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalam.